Oke, halo teman-teman, aku Hanif dan kali ini aku bukan mau bahas tentang gimana cara bikin intro atau opening dari sebuah logo atau apapun itu. Bukan kontroversi ini, tapi aku mau bahas tentang klub favoritku, Arsenal. Sebenarnya aku udah lama banget pengen bahas tentang Arsenal, pengen punya suatu video atau segmen sendiri yang bahas Arsenal. Tetap dengan ciri khasku pakai PowerPoint, tapi mungkin nggak banyak, ya tipis-tipis dulu lah. Yang penting bikin dulu ini, karena baru pertama. Kali ini kita bakal bahas match malam FA Cup Manchester City lawan Arsenal. Ada suara motor, sorry ini aku bener-bener nggak pakai audio karena bener-bener lagi nyoba aja. Ada beberapa poin yang mau aku bahas. Yang pertama tentang No More Reds, yaitu kampanyenya Arsenal terkait kasus penembakan anak kecil yang terjadi di London sana. Sebenarnya ini udah dimulai dari tahun lalu ya, kampanye ini, dan kampanye ini tuh berupa pakai jersey serba putih. Jadi jersey home Arsenal tapi tanpa warna merah, benar-benar putih aja. Nah, jersey ini tuh cuma dipakai khusus di laga-laga FA Cup doang. Nah, musim lalu, karena Arsenal cuma main satu kali lawan Forest dan langsung kalah. Dan musim ini, kemarin sempat dipakai waktu kita trip ke Oxford, lawan Oxford United. Kita menang 0-3. Dipakai. Dan harusnya di match semalam lawan Manchester City itu dipakai juga. Karena dalam rangka kampanye ya. Tapi karena kita semua tahu jersey Man City warnanya biru muda, jadi bentrok warnanya sama warna putih. Akhirnya kita tetap pakai home biasa, nggak pakai nomor reds. Nah, sebenarnya tentang jersey aku lebih suka yang musim lalu. Jadi kalau kita perhatiin yang musim lalu itu benar-benar all white. Mulai dari logonya ikut putih, Adidasnya tetap putih, terus Emirates Fly Better, Visit Rwanda, sampai nomor punggung itu putih semua. Nah, sementara yang musim ini itu ada border warna hitamnya. Nanti aku kasih pop-up-nya lah di sekitar sini buat bandingin. Nah, gara-gara itu aku menerka-nerka. Kenapa ya? Maksudnya, kenapa sih tidak diubah? Padahal yang kemarin tuh bagus gitu loh. Nah, ada dua kemungkinan menurutku. Yang pertama disuruh sama FA karena kan berkaitan sama nomor punggung tuh berkaitan sama identitas ya. Jadi biar tetap bisa kebaca oleh lawan dan kawan gitu. Tapi setelah tak pikir-pikir juga kayaknya sebenarnya nggak terlalu ngaruh soalnya West Ham itu pernah punya All Black dan itu tetap diperbolehkan, bahkan itu bukan bagian dari kampanye, emang jersey away-nya atau jersey 30 waktu itu, aku lupa, tolong dikoreksi teman-teman. Nah, atau yang kedua kemungkinannya ya emang mau buang sial aja biar nggak langsung kalah. Nggak ada. Oke, cukup tentang No More Red, sekarang kita masuk ke pertandingannya. Aku mulai dari starting line up. Nah, Arsenal turun dengan 50% tim utama, begitu juga dengan Manchester City. Arsenal main biasa 4-3-3, di kiper Turner yang main buat laga-laga cup. Terus back four-nya sisa Gabriel aja yang tim inti. Di kiri Tierney, Holding, partner sama Gabriel. Di kanan Tomiyasu yang main. Di tengah Partey sama Xhaka seperti biasa. Terus Odegaard diganti sama Vieira. Terus di front three, kanan Saka sama Nketiah tetap, tapi di kiri Trossard yang main gantiin Martinelli. Nah, waktu match kemarin lawan Manchester United di Premier League, aku sempat ngobrol sama beberapa temen deketku fans MU, pas halftime. Mereka tanya, gimana nih babak kedua Arsenal bakal ngapain? Karena waktu itu kan kondisi imbang ya, satu sama. Nah, waktu itu aku bilang, ini Martinelli sama White mainnya nggak terlalu bagus, jadi pasti ini diganti nih. Martinelli bakal diganti Trossard dan White diganti sama Tomiyasu. Dan hasilnya emang bagus di babak kedua, kontribusi sampai akhirnya lahirlah golnya Nketiah yang menit ke 90 itu. Dan aku bilang sih mereka ini harus main lagi di match berikutnya di FA Cup lawan Manchester City. Mereka harus main dari awal jadi starting line up. Dan ternyata baguslah di match semalam, mereka benar-benar main dari awal. Meskipun yang lain juga diacak-acak ya sama Arteta. Ya rotasi lah. Selanjutnya, poin ketiga yang karena tadi udah disinggung juga tentang Trossard. Nah, Trossard ini menurutku gimana ya? Bagus bagus di
selama yang dia tunjukin ya dari 10-15 menit waktu lawan MU sama semalam di babak pertama terutama. Itu dia oke sih mainnya. Dan dia ini kan harganya 20-25 juta, dan itu sangat bagus sih buat Arsenal karena emang dia kontraknya kan habis di akhir musim ini ya, di musim panas 2023. Dan itu harga yang oke banget dibandingin waktu kita ngincer Mudryk, dan dia ini pemain yang udah terbukti di Premier League. Jadi harga segitu ambil lah. Dan dari 2 match ini dia tuh tak lihat dia berani masuk ke dalam. Terus kalinya pun bawa bola sampai ujung dia tuh nggak bingung. Dia berusaha masuk atau kasih crossing, dan crossingnya ini crossing bola bawah, nggak ngawur ngawur langsung. Yang penting lempar ke atas gitu. Beberapa kali kan Nketiah dapat tapi bolanya ngelebar. Sama sempat yang agak ke tengah, terus Tomiyasu dari belakang shooting tapi masih di jangkauannya Ortega. Itu oke sih menurutku. Terus sekarang kita masuk ke permainannya. Dari permainan sebenarnya bisa dibilang Arsenal ini benar-benar sama sekali nggak kalah dari Manchester City. Bahkan di 15 menit pertama itu bisa dibilang bola lapangan itu punya Arsenal. Lapangan tengah itu benar-benar punya Arsenal. Itu dimakan semua sama Arsenal. Uh, kita jarang banget lah lihat City itu nggak pegang bola. Tapi di 15 menit pertama itu kemarin benar-benar dikuasai sama Arsenal. Nah, cuman kita semua ya tahu kan City tetap aja bagus, mereka tetap bisa main bola dari bawah dengan tenang banget, nggak, ya udah terbiasa lah mereka main kayak gitu, nggak keburu-buru. Terus di depan pun efektif bikin peluang-peluang, mau Haaland, mau Mahrez, mau Grealish. Cuman yang agak agak aneh menurutku kemarin tuh ada beberapa momen di mana Haaland, Grealish sama Mahrez itu di depan, mereka jaraknya tuh agak kejauhan sama De Bruyne sama Gundogan. Jadinya sempat ada momen di mana mereka tuh 3 lawan 5 defender Arsenal tambah Partey. Nah itu cukup sukses, dan apa ya, nggak, agak aneh aja sih lihat City kayak gitu. Tapi ya it's okay, mereka juga 50%, kita juga 50% kekuatan aslinya. Nah, momen menarik di babak pertama kemarin itu kerja kotornya Holding sih menurutku. Mungkin instruksinya Arteta ya. Dia tuh sering banget duel sama Haaland, duel kotor ya. Entah tarik badannya, tarik bajunya, sampai ujungnya tuh yang dia smackdown Haaland terus dapat kartu kuning kan. Sampai akhirnya dia diganti Saliba pas halftime, diganti sama Saliba. Nah, ini poin yang menurutku bagus sih dari Arteta. Jadi kalau tak perhatikan, baru beberapa pertandingan terakhir ini sih, Arteta tuh selalu narik defender yang bawa kartu kuning. Jadi kayak White kemarin di match lawan MU, dia bawa kuning di babak pertama langsung ditukar sama Tomiyasu. Dan semalam Holding bawa kuning juga di halftime langsung ditukar sama Saliba. Tapi ini menurutku apa ya, nggak setiap pertandingan dan setiap orang bisa diginiin. Menurutku cuma defender yang apa ya, yang dia itu bisa banget digantiin sama yang lainnya. Dan kebetulan kemarin White lagi main jelek waktu lawan, main nggak bagus waktu lawan MU. Sama semalam Holding ya emang segitu-segitu aja. Daripada dapat kuning lagi, merah malah repot 10 lawan 11 gitu. Nah, sama satunya lagi, menurutku tuh, aku nggak nyangka sih Lokonga tuh menurutku terlalu cepat dimasukin. Dan di halftime dia dimasukin oke. Tapi tak kira tadinya tuh dia masuk untuk Vieira. Ternyata dia ganti untuk Partey. Mungkin biar Partey nggak kecapean, biar istirahat lah karena jadwal masih panjang, masih padat. Tapi kalau aku bilang, dengan masuknya Lokonga untuk Partey ya udahlah, nggak usah berharap lah. Yang penting dia nggak aneh-aneh aja. Harusnya sih kita bisa bikin sesuatu. Nah, setelah itu masuklah babak kedua, mulai main. Nah, bisa dibilang match semalam itu mulai dari babak pertama sampai awal babak kedua itu arahnya emang agak membosankan sih. Ya wajar sih karena emang dua-duanya kan sama-sama nothing tulus ya kelihatannya. Cuma 50% kekuatan, terus mainnya tuh ya mungkin karena efek orang-orangnya ya yang mainnya nggak kayak City sama Arsenal yang biasanya gitu.
Nah, sebenarnya di menit ke 57 sama 60 atau 60 lah, itu tuh aku udah ketiduran sampai full time. Jadi aku nggak bakal bahas sisa pertandingannya, tapi aku mau bahas tentang golnya aja. Nah, kan kita semua bisa lihat dari highlight, meskipun apa ya, di highlight tuh cuma ditampilin yang bagus-bagus aja. Jadi aku bahas golnya aja. Gol yang semalam tuh sebenarnya bukan gol yang gimana-gimana banget, bukan gol yang apa ya, kita semua sebagai fans Arsenal harus aduh gimana sih mainnya nggak bener. Soalnya gol kayak gitu ya bisa aja terjadi. Coba aja lihat yang cetak gol siapa? Ake. Ake ini back yang dominan kaki kiri dan dia itu placing pakai kaki kanan bener-bener pas ke gawang, ke pojok gawang kiri, pojok kiri gawangnya Turner. Yang mana itu ya golnya bagus sih, gol keren. Tapi ya jarang-jarang banget lo Ake bisa cetak gol kayak gitu. Bukan kaki dominannya pula. Nah, waktu apa namanya? Kan Grealish bawa bola, terus dia putar badan, Tomiyasu yang jaga waktu itu, dia balik, ternyata Grealish kasih ke Ake. Terus Ake tarik bola ke kanan, langsung dia placing. Nah, situ Loko nggak telat nutup, Zaka juga nggak ngira dia bakal placing ke sana. Terus Turner ya mau mau gimana juga, soalnya emang jaraknya deket banget, jadi bukan salah dia juga. Kesimpulannya sih kalau menurutku ya nggak perlu gimana-gimana juga buat kita fans Arsenal, malah semakin mengerucut buat kita ngejar Premier League aja, karena ini kesempatan emas banget nih, nggak apa ya, ini kesempatan yang mungkin nggak akan kita dapat lagi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ya nikmatin aja lah yang sekarang ini dan tetap membumi guys. Mau kita dibilang gajah yang di pohon dan lain-lain guys, santai aja, yang penting kita santai-santai gitu. 5 poin, dengan 5 poin jarak sama City, masih ada satu tabungan pertandingan meskipun kita masih 2 kali ketemu City. It's okay. Oke, mungkin itu dulu aja karena baru pertama kali aku bikin, durasinya juga bablas ini 11 menit lebih kayaknya. Pengenku sih 10 menitan aja video ini. Dan semoga kedepannya bakal banyak lebih aku tambahin unsur-unsur PowerPoint-nya, PPT-nya supaya tetap sesuai ciri khasku. Jadi nggak terlalu apa ya, belandang gitu, nggak terlalu melenceng dari uh, ciri khasku yang tentang PowerPoint ini. Terus buat kali ini ya mungkin PowerPoint-nya ada pop up kecil sama transisi tipis-tipis dulu aja lah. Gitu. Oh ya, tentang namanya, segmen ini aku kasih nama Ars PPT. Ars PPT, Arsenal per point. Jadi aku bahas pertandingan-pertandingan Arsenal per poinnya. Entah tentang pertandingan, entah tentang hal-hal di luar pertandingan, yang bisa aku bahas aja, yang aku ngerti. Oke, sampai ketemu di match Arsenal selanjutnya. Kita lawan Everton Sabtu depan. Oh iya, intro versi 5 yang Netflix belum sempat aku naikin ya. Nanti tungguin aja, pokoknya di sini mungkin nggak akan lama, 2 hari 3 hari lagi. Oke, itu aja, bye bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.